Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita benar-benar sadar ya tujuan kita di dunia ini. Jangan menipu diri lagi dengan memberi ketenangan palsu pada diri kita dengan memperkatakan hal-hal yang tidak ada di Alkitab ya. Kita memang harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Kita benar-benar harus sadar bahwa tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan bosan ya. Jangan bosan mendengar ini, karena memang sekali lagi nih kenyataan yang harus diterima oleh semua manusia ya. Tetapi kita bisa menjalani hari-hari kita selama di dunia dengan sukacita ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu ada sukacita. Jangan khawatir mengenai hal-hal yang bukan dari Tuhan ya. Orang sering menakut-nakuti ya bahwa orang gereja tuh begini begitu ya. Tetapi kita bisa menciptakan lingkungan yang benar-benar kita bisa saling menerima ya, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kemampuan kita saat ini, dan terus bertumbuh tanpa dihakimi. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan tempat seperti itu, kita menciptakan ya. Seperti para murid, para rasul Tuhan Yesus dahulu, ketika mereka tidak bisa bersatu seperti Paulus dan Petrus, akhirnya mereka mencari jalan masing-masing dan mereka sama-sama mendapatkan urapan Tuhan. Ya, beda denominasi kalau kata orang zaman sekarang, tetapi itu diperbolehkan Tuhan. Tuhan tidak berbicara mengkoreksi seperti ketika Tuhan berbicara kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji, mengkoreksi bagaimana melakukan perjamuan kudus yang benar ya. Selama tidak dikoreksi Tuhan secara langsung, berarti masih diperbolehkan. Tapi ketika dikoreksi ya kita harus menurut dengan apa yang dikatakan Tuhan ya. Jadi jangan khawatir mengenai apapun, Tuhan kita tuh nyata, masih hidup sampai sekarang dan sampai selamanya ya. Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, Tuhan akan berbicara langsung ya, untuk memberitahukan ya. Jadi selama kita tidak merugikan orang lain, tidak membawa manusia ke neraka, kita diperbolehkan ya menciptakan lingkungan yang benar-benar bisa saling dukung, saling support untuk melakukan kehendak Tuhan ya, yang penuh dengan sukacita ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel ya, pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 18. Judul perikopnya, Absalom terpukul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Ya, jadi di sini dikatakan Daud memeriksa barisan tentara ya yang bersama-sama dengan Daud saat itu ya. Ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka yang diajarkan dahulu ya. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Seruya adik Yoab ya. Jadi Yoab dan Abisai kakak beradik ya. Dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kalian. Jadi Daud di sini mengatakan akan maju bersama-sama dengan mereka ya. Tetapi tentara itu berkata, janganlah Tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh dari kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi Tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Itu yang dikatakan ya. Sebab itu adalah lebih baik bahwa Tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, ini yang dikatakan Daud, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar
beratus-ratus dan beribu-ribu, ya, itu yang dikatakan. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom anak muda itu dengan lunak karena aku, ya. Jadi masih ada kasih, ya, di hati Daud kepada anaknya Absalom. Jadi Daud meminta untuk Absalom tuh diperlakukan secara lunak dengan memandang Daud, ya. Itu permintaan dari Daud. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim, ya. Jadi ini kejadiannya di hutan Efraim, ya. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Jadi orang-orang Israel mereka sebenarnya bersaudara, ya, tapi di sini berperang, ya, dan orang-orang Israel kalah oleh orang-orang Daud, yaitu Yoab, Abisai, Itai, ya, orang Gad itu. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas, ya, dikatakan di sini 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara itu daripada dimakan pedang pada hari itu, ya. Jadi keadaan hutan itu yang memakan orang-orang, ya, yang membuat mati orang-orang, bukan perang itu sendiri, ya. Kan, ya. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbatin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbatin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarinya berlari terus. Jadi di sini Absalom tergantung, ya, di antara pohon tarbatin, ya, sementara Bagalnya tuh lari terus, ya. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbatin. Jadi ada orang yang memberitahukan Yoab, ya, bahwa Absalom itu saat ini tergantung, gitu. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya, ini apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Ya, jadi Yoab sampai bertanya, kenapa kamu tidak bunuh dia, ya? Aku akan memberi kau 10 sikal dan ikat pinggang, itu yang dikatakan, ya. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Jadi ketika dia diberi tawaran itu, dia malah bilang diberi 1000 sikal pun dia tidak akan mau, diberi 1000 sikal perak nggak akan mau, karena dia mendengar sendiri raja itu berpesan untuk memperlakukan Absalom secara lunak, ya. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Itu yang dikatakan. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambillah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbatin itu. Jadi di sini Yoab masih hidup, ya. Jadi kepalanya tersangkut tetapi masih hidup, dan Yoab membunuhnya, ya. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia, ya. Jadi di sini Absalom dibunuh. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, ya, didirikan timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya, ya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku, dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom, ya. Jadi di sini Absalom terbunuh, ya. Dia tersangkut dahan pohon tarbatin, kemudian dibunuh, ditikam oleh Yoab dan dibunuh oleh orang-orang yang membawa senjatanya Yoab, ya. Dan kiranya
peristiwa-peristiwa ini semakin membuat kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang tidak dikehendaki Tuhan ya. Apa yang dilakukan Absalom itu salah di matanya Tuhan, karena itu dikatakan di perikop sebelumnya itu ada yang mau dijadikan penyebab Absalom dibunuh, dan ini ya. Dan ini terjadi, Absalom terbunuh di sini. Amin ya, kiranya kita semakin cinta Tuhan, semakin mau melakukan kehendak Tuhan. Saya bertemu di renungan-renungan selanjutnya ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak.